Oke, selamat pagi Bapak Ibu Dewan Guru. Apa kabarnya? SMK bisa. SMK SMK bisa. Oke. Adil kali itu bacuramin ke sarungga basengan ke jembatan. Saya lihat masih loyo-loyo. Jadi saya ada pantun, ya. Tanjung Pinang, Tanjung Pura, pantainya indah dekat bandara. Hati senang, jiwa gembira. Kita bersua di sebuah acara. Oke. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Guru yang telah berkenan hadir, terutama Ibu Kepala Sekolah yang telah menyempatkan dirinya untuk hadir dalam acara tentang diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Setengah Tembilan. Saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, nanti doa pembukaan. Kami mohon kepada Ibu Sumarni untuk membawa kita ke dalam doa. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang berikutnya kata pengantar dari kepala sekolah sekaligus membuka acara ini secara resmi. Dan yang berikutnya nanti penyampaian materi diseminasi oleh Bapak Joko Rubianto, SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Landak. Kemudian nanti juga akan ada ruang tanya jawab, dan yang terakhir doa penutup. Oke, langsung saja kita mulai acara kita yang pertama, doa pembukaan. Kepada Ibu Sumarni kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Izinkan sebelumnya saya agama Kristen, yang lain menyesuaikan sama Bapak Ibu untuk berdiri semuanya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, bersyukur Tuhan atas berkat penuh dalam kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan, dan kami berikan waktu dan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama untuk mengadakan sosialisasi positif di dalam tugas sebagai pendidik. Untuk berkati Tuhan acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga berakhirnya, sehingga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kasihlah berkat kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih kepada Bu Sumarni. Kita ke acara yang berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu Dewan Guru kami undang untuk berdiri. Indonesia
Kita memasuki acara kita yang berikutnya, yaitu kata pengantar dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Senah Temila, sekaligus nanti membuka acara ini secara resmi. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Adim Katalino Bacurungin Kasaruga Basengan Kak Judakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenanannya kita semua boleh berada di dalam ruangan ini dalam kesempatan yang baik ini pagi hari ini, dan kita semua diberikan kesempatan kesehatan kekuatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Senah Temila yang hadir pada kegiatan hari ini. Kegiatan pada pagi hari ini adalah merupakan sebuah kegiatan yang positif, di mana kegiatan adalah sebagai satu yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu yang mengikuti program guru penggerak. Nah, kegiatan ini saya pikir memiliki dampak yang besar untuk sebuah organisasi, terlebih bagi sekolah di mana Bapak dan Ibu guru yang menjadi peserta PGP di angkatan 10 ini bertugas dalam memberikan pelayanan serta dedikasi yang tinggi kepada sekolah di mana Bapak Ibu berada. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMK Negeri 1 Senah Temila. Hal ini penting dilakukan ya, agar bisa mengubah nilai-nilai serta keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang sekarang dituntut harus berpusat pada murid, di mana murid diberikan kebebasan untuk bertanggung jawab penuh. Dan dalam hal ini tugas Bapak Ibu sebagai Dewan Guru itu memegang peranan sebagai sentral. Saya selaku pimpinan di sekolah ini menyambut baik kegiatan ini karena sifatnya sangat positif dan bisa, saya berharap Bapak Ibu bisa menularkan apa yang telah diperoleh melalui kegiatan PGP ini nantinya kepada seluruh warga sekolah, agar manfaatnya bisa dirasakan bersama demi kemajuan kita bersama. Saya berharap Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini dapat mengikuti kegiatan ini nantinya dari awal pertengahan hingga nanti berakhir. Silahkan menyimak baik-baik apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Akhir kata, dengan mengucap rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, maka seminar pada pagi hari ini dengan tema aksi nyata budaya positif di SMK Negeri 1 Senah Temila pada hari ini Kamis 4 Juni
2024 saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri Adil Gatarino Bacuramin Kasarungga Baslegas Ganjubatra. Selamat pagi dan salam sejahtera. Oke, tadi kita sudah mendengar kata pengantar sekaligus kepala sekolah sudah membuka acara ini secara resmi, yang mana tadi kepala sekolah kita sangat mendukung kegiatan ini karena bisa berdampak demi kemajuan di sekolahan kita. Banyak terima kasih kepada sekolah, dan kami harap juga Ibu kalau berkenan juga hadir bersama kami pada pagi ini. Oke, lanjut kita ke acara inti kita, yaitu penyampaian materi diseminasi oleh Bapak Joko Rudianto, Sarjana Pendidikan CGP Angkatan 10 Kabupaten Ladang. Kepada Bapak Joko kami persilakan. Yes, saya terima kasih. Saya jadi grogi menghadapi guru-guru yang hebat-hebat. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sungai Tembilang. Yang terhormat, ini kebetulan juga ada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sebangki, Pak Amsius. Yang terhormat Bu Rita selaku PP, ya baru menjalani PP CGP Angkatan 7 juga. Terus para staf Dewan Guru yang hebat-hebat yang ada di sini. Sekarang saya akan menyampaikan aksi nyata saya tentang diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4 di SMK Negeri 1 Sungai Tembilang. Ya, materi yang saya akan sebarkan yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya Joko Rudianto, CGP Angkatan 10 SMK Negeri 1 Sungai Tembilang. Ya, mungkin Bapak Ibu sini udah tahu budaya positif itu seperti apa. Saya bacakan. Budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, masyarakat sekitar sekolah. Terus budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peran yang sangat penting. Ya, pemaparan yang saya akan paparkan ke Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalnya nanti dalam penjelasan masih ada yang kurang tepat. Saya akan perbaikinya. Pemaparan yang saya akan paparkan perubahan paradigma belajar. Yang pertama, terus yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru mungkin baru bagi Bapak Ibu. Ketika dulu kita pertama jadi siswa, kita dihadapkan dengan berbagai macam kurikulum yang ada GPPP 94, ada KPSP, ada K13.
dan sekarang dihadapkan dengan kurikulum merdeka. Jadi perubahan paradigma baru itu sangat diperlukan untuk siswa kita karena disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terus pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang kita sudah menggunakan model pembelajaran, prinsip pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terus ini profil pelajar pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan atau pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa di kelas. Dalam prakteknya, guru akan menghadirkan materi dan aktivitas yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar masing-masing siswa. Kita dituntut sebagai guru dengan kelas yang sama, tapi kebutuhan siswa pasti berbeda. Kita dituntut untuk mengajarkan yang berbeda-beda itu. Jadi kalau dulu zaman dulu itu ngajarnya sama saja, diajarkan dalam bentuk sama kebutuhan siswa, padahal kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Jadi dituntut seorang guru untuk kurikulum merdeka ini dituntut seperti itu. Ya, ini profil pelajar Pancasila yang ingin kita wujudkan. Siswa yang ingin kita wujudkan yaitu siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kita harapkan siswa itu punya akhlak yang baik tentang agama. Yang kita inginkan siswa itu mempunyai kepribadian yang baik. Yang kita ingin siswa itu akhlaknya baik sesama manusia, sesama teman. Yang kita ingin juga siswa kepada alam juga dan akhlak bernegara juga. Itu termasuk poin-poin yang ada di profil pelajar Pancasila. Saya bacakan secara acak, jelaskan secara acak. Yang berikutnya adalah kreatif. Yang kita inginkan siswa itu mempunyai gagasan orisinal, gagasan yang memang dari dirinya, bukan dari copy paste dari orang lain. Terus yang kita inginkan juga karyanya orisinal, bukan menjiplak. Sekarang udah aja kita googling aja, Google materi pembelajaran apa saja yang didapat ada di situ tentang apa saja. Jadi yang diharapkan terwujudnya profil pelajar Pancasila dari siswa seperti itu. Terus keleluasan berpikir, luas dalam berpikir. Jadi tidak stagnan. Jadi pikirnya luas. Berikutnya lagi siswa yang kita harapkan yaitu mempunyai kesadaran diri dan situasi. Terus mempunyai regulasi diri. Terus siswa juga harus mempunyai bernalar kritis, memperoleh proses informasi, analisis dan evaluasi pembelajaran. Terus juga siswa yang kita inginkan juga dia bisa merefleksi diri dan evaluasi. Terus siswa yang kita inginkan juga berkebinekaan global, mengenal, menghargai budaya. Terus komunikasi dan interaksi antar budaya. Terus refleksi dan punya tanggung jawab. Terus berikutnya lagi berkeadilan sosial. Terus satu lagi yang terakhir yaitu gotong royong. Dia bisa berkolaborasi dengan guru, dengan sesama siswanya, dengan masyarakat yang kita inginkan siswanya yang akan datang nanti. Terus dia berkepedulian, dia suka berbagi, bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Inilah yang kita inginkan dari profil pelajar Pancasila yang ingin kita wujudkan. Ya, kita masuk ke berikutnya, perubahan paradigma dari kontrol ilusi kontrol. Menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid.
sebenarnya kita mengontrol murid itu adalah ilusi. Ya, jadi ketika kita menyuruh seorang siswa, dia akan melakukan hal itu pada saat itu juga, tapi tidak tertanam di dalam dirinya. Misal kita suruh membersihkan lingkungan sekolah atau mengambil sampah, dia tidak, kalau tidak disuruh, tidak otomatis dia langsung ambil sendiri. Jadi dia ada faktor dari dorongan dari luar karena disuruh oleh saya. Tidak ada hasrat untuk kebersihan lingkungan, ngambil sendiri membersihkan untuk kebersihan lingkungan, itu tidak. Terus ilusi bahwa semua pengusahaan efektif dan bermanfaat itu hanyalah ilusi. Terusnya lagi, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi itu hanya ilusi. Jadi kalau misal kita membuat merasa bersalah seorang siswa, itu hanya ilusi. Bentuknya nanti kita perdalam lagi. Terus ilusi bahwa orang dewasa bisa memaksa. Kita sebagai guru biasanya kita memaksa bahwa siswa harus melakukan yang kita inginkan. Tapi kita pada saat itu mungkin siswa ngikut. Ketika di rumah, hal itu tidak akan dipraktekkan oleh siswa. Makanya dinamakan ilusi. Ya, bermain. Jangan tegang, kita bermain dulu. Ada permainan. Bentar, ada kertas yang saya bagikan. Ada buku ini. Kita akan bermain sedikit. Bermainnya masuk tapi ke materinya. Waktu Bapak Ibu, saya kasih hanya 10 detik. Nah, saya hitung 1 sampai 10. Ibu tugasnya cuma menggambar. Ya, menggambarnya punya dari saya. Nanti Ibu silakan saya hitung waktu. Oke, siap. Cluenya adalah gambarlah pemandangan. Dimulai dari sekarang, waktunya 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai, otomatis. Udah bagus ya, masalah. Oke, lanjut. Jadi tadi sudah menggambar. Kita relax sebentar. Apa yang didapat oleh gambar tadi? Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Terus teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda.
Jadi apa yang dapat diambil dari gambar yang ibu gambar? Kita harus berterima kasih kepada guru SD. Karena gambar ini ketika ibu masih kecil itu udah ditanamkan bahwa menggambar pemandangan adalah sebuah gunung. Benar tidak? Benar tidak udah ditanamkan? Itu mantap guru SD-nya. Memang ada pemandangan yang lain. Jadi pada guru zaman dahulu itu semua orang melihat yang sama. Dulu gurunya melihat sesuatu yang sama saja, siswanya kepada siswanya. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi sama, stimulus yang diberikan kepada kita ketika dia jadi guru, kita jadi siswa. Jadi apa yang terjadi? Polanya tetap sama yang ditampilkan di sini. Memang gurunya luar biasa. Ya, tepuk tangan. Salah atau tidak? Ya, tepuk tangan tidak? Salah atau tidak? Tidak. Tidak. Karena kenapa? Karena kebutuhan pada waktu itu kita hanya membutuhkan hanya sampai di situ. Kurikulum juga yang dipakai juga kebutuhan siswanya tidak terlalu luas ketika sampai di sini. Jadi saya komplain, mengapa sih kurikulum itu harus berubah? Sekali saya pelajari rupanya kurikulum berubah harus sesuai dengan perkembangan zaman dan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya teruskan lagi respon tentang perubahan paradigma ajar. Pertama, tadi udah sampai yang ke bagian 2. Semua orang melihat hal yang sama, tapi guru yang sekarang, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Setiap guru memiliki gambaran yang berbeda terhadap siswanya. Terus gurunya dulu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau sekarang, guru zaman dulu, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih luas. Terus perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi siswa dulu kalau melakukan kesalahan pasti dia buruk, pasti dia jelek. Padahal dia melakukan sesuatu perilaku buruk tadi itu pasti memiliki tujuan. Tidak ada yang tidak memiliki tujuan. Terus orang lain bisa mengontrol saya, tapi yang kontrol yang sekarang adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Orang lain tidak akan bisa mengontrol saya. Pasti masing-masing pribadi yang bisa mengontrolnya. Terus lagi bisa mengontrol orang lain, Anda tidak mengontrol orang lain. Terus berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya guru zaman dulu, kalau misalnya pemaksaannya gagal, dia pasti melakukan bujukan yang bagaimana supaya tujuannya bisa tercapai. Terus lagi yang sekarang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau udah pemaksaan waktu zaman dulu menggunakan pemaksaan, sekarang udah tidak lagi. Dia harus menggunakan kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru untuk menyelesaikan bujukan-bujukan tadi. Terus model berpikir menanyakan kalah. Kalau guru menanyakan kita itu menang dan kalah. Kalau udah menang, ya udah kalah. Tapi kalau metode yang sekarang teori kontrol yang sekarang adalah model berpikir menang dan menang. Nggak boleh kalah. Pokok menang lah ya. Kalau yang sekarang disiplin itu apa? Silakan Bapak Ibu. Pak Ajis, yang ada di benak Pak Ajis, disiplin itu apa? Tepat waktu. Bagi untuk ibu-ibunya, disiplin itu apa? Mungkin salah satu. Ada? Ya udah, saya lanjut saja. Jadi disiplin itu tidak jauh dari aturan. Ya, pasti seperti itu di benak Bapak Ibu. Jadi saya jelaskan kembali, menurut bahasa Latinnya,
Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Terus kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Kita lanjut saja. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran intrinsik. Jadi disiplin itu sangat diperlukan untuk menumbuhkan perilaku-perilaku siswa yang muncul dalam. Kita ingin mengembangkan itu, disiplin itu sebenarnya. Jadi bukan pengaruh dari saya, bukan pengaruh dari Bapak Ibu untuk menggerakkan sesuatu, tapi pengaruh dari dalam diri dia untuk menerapkan misalnya budaya-budaya positif. Kita lanjut lagi. Memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi perilaku intrinsik untuk ke arah yang lebih baik. Yang saya jelaskan tadi. Jadi tujuannya untuk membangkitkan dari dalam diri dia memiliki nilai-nilai kebajikan tadi yang kita ingin kita capai. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu nilai-nilai kebajikan yang berada di sekolah kita, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Setiap organisasi juga mempunyai nilai-nilai kebajikan tersendiri, baik itu perusahaan, baik itu instansi kedinasan, baik instansi kalau di sekolah kita rujukannya tetap profil pelajar Pancasila. Kita lanjut lagi. Ya, kita beralih kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangannya baik secara fisiologis maupun psikologis. Itu kebutuhan dasar manusia secara umum. Terus jika kebutuhan tidak terpenuhi dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jika salah satu kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka akan terganggu. Berikut ini kebutuhan dasar manusia saya tampilkan saja. Itu kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Di tengah ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Yang saya jelaskan pertama adalah karena berada di tengah center, saya akan jelaskan bertahan hidup. Ya, dulu ketika saya menjadi siswa, saya aktif di kegiatan pramuka dari SD, SMP, SMA. Ketika SMA juga sempat menjadi pembina berapa tahun dan kemudian ditugaskan ke sini. Jadi saya diajarkan pembina saya dulu suruh bertahan hidup. Saya 10 orang tim atau 10 orang yang dibawa ke dalam hutan. Dibawakan bekal-bekal mentah. Jadi saya suruh bertahan hidup tidak lama sih, hanya 1 malam 1 hari, 2 hari. Ya. Jadi saya suruh bertahan hidup. Jadi tidak dibawakan panci untuk masak, tidak dibawakan rice cooker, tapi saya suruh bertahan hidup bagaimana bisa memasak nasi. Ya mungkin di dalamnya banyak cara untuk memasak nasi tanpa menggunakan alat. Itu yang saya ingat tentang bertahan hidup. Terus kalau kita dialihkan ke siswa, kalau ke siswa makanan itu termasuk untuk bertahan hidup. Terus pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu termasuk bertahan hidup. Jadi ketika Bapak Ibu masuk kelas, ada siswa yang kayak lesu, lemas, tidak bergairah, itu boleh ditanyakan. Siapa tahu nanti dia belum dikasih tidak dapat uang jajan untuk makan. Itu jangan langsung kamu ini, jangan langsung marah-marah. Kita cari tahu penyebabnya terlebih dahulu.
Kenapa anak bisa seperti itu? Terus berikutnya lagi, rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama menjadi bagian dari kelompoknya. Rasa kasih sayang dan rasa diterima itu masuk ke kebutuhan dasar. Jadi jangan membeda-bedakan antara siswa A dan siswa B. Jangan dibeda-bedakan. Kalau dibeda-bedakan, nanti dia akan kekurangan kasih sayang. Hati-hati itu. Itu juga kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Berikutnya lagi, kebutuhan harga diri, pengakuan atas kemampuan prestasi, diakui dan didengar. Itu penguasaan. Jadi siswa yang berprestasi harus diakui, jangan disembunyi-sembunyikan, harus didengar, jangan tidak didengar. Itu juga kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh siswa. Berikutnya lagi, kebebasan. Siswa perlu mempunyai kebebasan, tapi kebebasan di sini dia mampu mengendalikan dirinya sendiri, bukan sebebas-bebasnya. Dia mampu mengendalikannya. Terus berikutnya lagi, kesenangan. Siswa juga butuh kesenangan. Siswa butuh tertawa. Siswa butuh humor. Ya, siswa yang ingin dia butuhkan, kalau dari dulunya menggunakan model pembelajaran yang menarik supaya siswa bisa senang. Jadi jangan hanya menonton hanya satu model pembelajaran yang digunakan, jadi siswanya juga nggak interaktif, jadi malas. Ini saya suka media sosial, jadi saya membaca status kawan-kawan. Terus ada kalimat yang masuk di dalam hati saya. Guru yang baik itu bukan guru yang sertifikasi. Ya, guru yang baik juga bukan guru honor. Guru yang baik juga bukan pegawai negeri sipil, bukan. Guru yang baik bukan dari guru penggerak, bukan. Guru yang baik adalah guru yang ditunggu oleh murid-muridnya di kelas. Dia berharap gurunya datang. Kapan pelajaran ibu ini ya? Kapan pelajaran bapak ini ya? Itu yang diharapkan. Kapan kok udah masuk bapak ini? Jadi ditanya, kapan pak bapak masuk? Seperti itu. Dia ditunggu-tunggu untuk menyampaikan materi dia. Karena mungkin penyampaian bapak atau ibu yang ditunggu-tunggu tadi itu menarik. Itu yang saya dapat dari media sosial. Kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Terus mengapa kita melakukan segala sesuatunya? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Itu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal itu berada dari dalam diri sendiri, dan motivasi eksternal itu dorongan dari orang lain atau budaya. Ya, kita lanjut lagi, masih tentang motivasi perilaku manusia. Yang eksternal untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Yang di sini misalnya bapak ibu menyuruh siswa itu, kalau misalnya mengerjakan tugas, kalau misalnya tidak dikerjakan, dia pasti takut dengan hukumannya, makanya dikerjakan. Ya, itu dulu. Terus eksternal itu masih dorongan dari luar ya, yang tadi. Itu eksternal juga yang ini, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan itu untuk mendapatkan imbalan dalam melakukan sesuatu. Ya, pengen mendapatkan imbalan, jadi dia harus melakukan sesuatu yang diminta oleh gurunya.
Terus yang sekarang yang ingin dikembangkan yaitu yang berasal dari diri sendiri, yaitu internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi muncul dari dalam dirinya untuk melakukan misalnya mengerjakan tugas, datang tepat waktu dan segala macam. Itu muncul dari dalam dirinya. Ini masih berkaitan dengan motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi itu udah pernah kita dapat. Hukuman, kita jelaskan ya hukuman. Hukuman tidak direncana. Jadi hukuman itu tidak direncana. Apabila siswa datang terlambat, kita dengan spontan memarahkan mereka. Kenapa kamu terlambat? Ayo cuci WC, seperti itu bentuknya hukuman. Ayo homework bendera, itu sering kita lakukan, termasuk saya. Kalau tidak pakai baju olahraga, ya tidak usah, seperti itu. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi hukuman yang diberikan pada saat waktu itu, siswa itu tidak tahu mau dihukum apa. Jadi gurunya dengan spontan memberikan hukuman. Itu yang dulu. Terus bersifat satu arah. Berikutnya lagi konsekuensi. Konsekuensi ini itu terencana. Ya, ada aturannya. Udah dibuat dulu, udah disepakati dulu antara guru dan kepala sekolah dan siswa. Itu konsekuensi. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Dengan konsekuensi murid ya pasti merasa tidak dibuat nyaman. Berikutnya lagi, sikap guru selalu memonitor muridnya, dimonitor murid-muridnya. Terus yang baru ini yang ada yaitu restitusi. Ini yang baik dari kurikulum Merdeka. Sudah diberikan, kita kalau siswa mengalami masalah juga ada penyelesaiannya. Berikutnya, restitusi, proses menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi kayak memperbaiki ketika mereka mempunyai kesalahan. Jadi perbaiki, bukan dimarah, tapi diperbaiki. Terus restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Berikutnya lagi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri tentang kesalahan yang dia buat. Dia cari kesalahan lagi dan dicarikan solusinya supaya tidak melanggar lagi. Ya, berikut ini hukuman atau konsekuensi. Jadi bentuk-bentuknya seperti ini: lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu termasuk konsekuensi. Murid minta untuk push up 15 kali, itu biasanya saya tuh, makanya saya masuk ke ini 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kalau waktu waktu lebih dahulu ya, waktu COVID kan nggak pakai masker, mungkin itu termasuk hukuman. Terus berikutnya lagi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi juga. Itu bentuk-bentuknya, ada hukuman, ada konsekuensi. Berikutnya adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira yang pas bagi Bapak Ibu pilihannya yang banyak. Saya kasih pilihan nih. Pak Ajis kira-kira mau pilihan yang mana? Boleh acak, boleh banyak-banyak, boleh satu aja. Yang pernah Pak Ajis lakukan. Pilih aja. Pemantau. Iya, pemantau. Ibu Dina, kira-kira dari yang 5 ini pilih yang mana? Biasanya ibu ketika mengontrol seorang murid atau kontrol ibu, kira-kira pilih yang mana? Tebak aja dong.
Manajer, wah mantap jadi manajer. Jadi rata-rata teman itu Bapak mungkin udah mengetahui posisi 5 posisi kontrol dulu. Kita akan masuk ke dalam penjelasannya. Penghukum, ya, yang gurunya, yang kontrol muridnya dengan cara dihukum. Ini nih, kalimatnya seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas ya. Nadanya agak tinggi untuk membentak siswa, terus diberi hukuman. Terus berikutnya lagi, kamu selalu salah. Ya, seperti yang kalau kita siswa datang terlambat pasti bawaannya marah-marah. Itu bentuk atau kontrol guru yang suka marah-marah. Ya. Terus berikutnya lagi, membuat orang merasa bersalah. Yang tadi dibahas dari depan, saya bahas kembali. Kalimatnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi kalau ada kalimat itu diutarakan kepada siswa, kalau misal siswa datang terlambat dan segala macamnya, udah dilakukan berulang-ulang, ibu sangat kecewa kepada kamu, bapak sangat kecewa kepada kamu. Jadi dia akan muncul dengan sendirinya rasa bersalah dari dalam dirinya. Terus kalimatnya lagi, berapa kali bapak harus beritahu kamu ya dengan kesalahan yang sama, mungkin datang terlambat. Berapa kali saya harus beritahu kamu datang terlambat terus. Ya, terus berikutnya lagi, guru sebagai teman. Kalau murid dianggap sebagai teman, mungkin suaranya agak tidak terlalu tinggi, sedang, datar. Ya, biasanya seperti, ayolah, bantulah demi bapak ya. Terus berikutnya lagi, ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ingat tidak dengan bantuan bapak selama ini. Ya, ketika ada siswa terlambat, terus dia udah dianggap sebagai teman, ya udahlah nanti saya bereskan absenmu, kamu masuk ya. Ya, itu juga sebagai teman. Terus posisi kontrol guru sebagai pemantau. Posisi pemantau ini itu melibatkan dengan data. Jadi data di sini biasanya melihat waktu, terus jam berapa biasanya. Biasanya kalau menggunakan data, kalau kita menyuruh siswa tidak mengerjakan tugas di dalam kelas, ya dia sendiri hanya beberapa. Jadi kita datang ke kelas dan marah-marah, ayo mengerjakan tugas ini. Kalau misalnya belum selesai, jangan keluar, selesaikan dulu. Itu meliputi data siswa. Terus yang dari 1, 2, 3, dan 4 itu sudah rasa udah dirasakan ibu semua, udah mengalaminya. Terus berikutnya lagi yang terakhir yaitu manajer. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu semua guru bisa menjadi manajer. Kalau di sekolah, manajer kita adalah kepala sekolah. Kepala sekolah yang membimbing kita, itu manajer. Kalau kita bisa nggak jadi manajer? Bisa. Kita menjadi manajer kepada murid-murid kita. Kalimatnya seperti ini. Apa kamu meyakininya? Dia kayak komunikasi. Kalau misal mereka melakukan kesalahan, guru itu berkomunikasi kepada siswanya. Bagaimana solusinya? Bagaimana jalan keluarnya? Bukan di mana-mana. Ini yang kita ingin terapkan sebagai manajer. Semua guru harus bisa menjadi manajer. Terus kalimatnya, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Kalau siswa itu mempunyai kesalahan, kita cari sama-sama solusinya tadi. Kita perbaiki sama-sama. Itu yang kita ingin. Oke, kita apa yang
saya bahas barusan tentang pengumuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Baris sebelah sini, saya minta jawaban dari Bapak Ibu, kita sama-sama. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kira-kira apa itu, Bu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pembuat rasa bersalah. Oke, sebelah sana pembuat rasa bersalah ya. Kita lock kunciannya. Terus yang sebelah kiri saya, ya sudah, tidak apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu ya. Temannya, kita lihat jawabannya. Ted, ya benar Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu. Berarti apa yang saya sampaikan materi ini udah masuk semuanya. Satu kali lagi, 2 slide lagi. Ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Manajer. Ya, manajer. Kita lakukan manajer. Terus sebelah kiri saya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Ya. Kita cek jawabannya. Siap, manajer sama pemantau. Benar semua ya. Dan terakhir, ini yang harus kita hindari, yaitu lari keliling lapangan, push up. Ya, untuk berat. Ya, lanjut lagi ya. Keyakinan kelas atau peraturan kelas. Ya, mungkin Bapak Ibu keyakinan kelas udah pernah dengar. Jadi saya jelaskan sedikit tentang keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas atau peraturan kelas yang pernah Ibu dengar selama ini? Peraturan atau keyakinan kelas? Peraturannya, ya, bukan keyakinannya. Ya, saya jelaskan. Kalau dahulu itu kita membuat peraturan sekolah yang harus jangan dilanggar oleh siswa. Jadi kita buat peraturan yang kira-kira bisa dijalankan oleh siswa. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam yang rapi dan segala macamnya. Kalau misalnya melanggar, siswa pasti dihukum. Itu peraturan secara umum yang dipakai oleh sekolah untuk semua siswa. Tapi keyakinan kelas di sini itu hanya pada kelas itu, keyakinan kelas. Kita buat sama-sama keyakinan itu di kelas. Ya, jadi saya ada video, kebetulan saya buat keyakinan kelas di 10 DKP. Nanti saya skip saja videonya. Mungkin secara garis besar pembuatan keyakinan kelas seperti ini. Saya jelaskan dulu. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, terus berupaya pernyataan universal dibuat dalam pernyataan-pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Terus disesuaikan dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan. Disesuaikan dengan kondisi kelasnya, jangan kondisi kelas orang lain. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Semua siswa harus membuat keyakinan kelas. Itu biasanya di awal semester buat keyakinan kelas. Saya tampilkan videonya sedikit, menonton sedikit. Ini baru saya edit. Mulai dari tadi. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Pertama pembelajaran yang kedua. Mereka membuat keyakinan kelas bersama, dituliskan. Kalau kita ada kertas stick note, itu dibagikan ke siswa membuat keyakinan kelas bersama.
dia buat sama-sama. Apa sih yang ingin diterapkan di kelas itu? Apa sih aturan-aturan apa yang bisa dijalankan mereka? Dibuat dulu, dibagikan dulu. Setelah itu ditempel, ya ditempel ke kertas. Tuh ditempel. Masing-masing tulisan mereka ditempel ke dinding. Sudah dua ditempel ke dinding. Tuh masing-masing udah ditempel. Ya, selanjutnya udah ditempel, udah jadi keseluruhan. Ya, kita bahas lagi yang udah ditempel siswa. Kita pilih-pilih peraturan yang udah dibuat siswa. Jangan semuanya, kalau semuanya ada 40 siswa semua aturannya sama saya. Ambil biasanya siswa itu menulis kalimat-kalimat yang sama. Sesudah udah terkumpul kata-katanya, peraturannya baru disepakati dengan siswa. Kira-kira seperti ini peraturan kelas kita. Itu bisa kita lakukan ketika awal semester nanti. Buat peraturan kelas, kalau bisa jangan sampai dilanggar. Kalau melanggar ya mereka akan bersalah sendiri. Kita lagi muncul lagi ke slide-nya. Lanjut, mungkin yang udah paham pembuatan keyakinan kelas sudah kayak ini ya, gambarnya dipisah-pisah menggunakan stick note. Yang baik kita ambil, biasanya kalimat-kalimat yang sama kita sisihkan dulu. Ini ya tadi. Terus ini yang terakhir, segitiga restitusi. Ini yang baru-baru ini dari kurikulum Merdeka tentang paradigma belajar, tentang menangani siswa. Kalau bisa, semua guru bisa melakukan ini. Yang pertama, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusinya seperti ini. Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Mungkin nanti saya tampilkan videonya lagi biar cara menyelesaikan kalau siswa ada masalah menggunakan segitiga restitusi ini. Kita lanjut lagi. Menstabilkan identitas, kita harus mampu meyakini mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir secara rasional. Saat kita menstabilkan identitas anak. Ketika anak lagi marah, misalnya kita melakukan kesalahan, kita stabilkan identitas dia dulu. Kita tanya dulu mengapa dia seperti ini, mengapa dipanggil seperti ini. Terus validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruknya pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Terus yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Katakan kamu pasti mempunyai alasan kenapa kamu melakukan hal seperti itu. Jadi penyelesaian masalahnya bukan dibentak tapi dicarikan jalannya untuk validasi tindakan yang salah. Mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Kalau kamu membuat kesalahan seperti itu, kamu tidak melanggar keyakinan kelas kita yang udah dibuat tadi. Kalau misalnya dia tidur di dalam kelas, apakah tidur di dalam kelas tidak melanggar keyakinan kita yang telah kita buat? Ya, seperti itu. Kita lanjut. Ya, ini adalah videonya, cuma tidak muncul, saya munculkan dulu.
Ya, ini konsep penyelesaian masalahnya. Ini ya, kasus pertama itu diadakan di perpustakaan. Ini hanya contoh kasus penyelesaian masalahnya. Kita tahu bahwa pagi hari ini Bapak ini kedua kelas apa baik mau menikah? Bapak tahu validasi tindakan masalah pasti mempunyai kesalahan dan karena melakukannya Bapak juga pernah melakukannya. Namun Bapak kan tidak mencari siapa yang salah, kita mencari sama-sama solusi. Lalu kira-kira kenapa mengikuti kelas tadi? Karena mereka menjadi proses kebaikan sehingga mereka berubah. Menonton juga penting berguna, tapi harus punya waktu yang sampai lama. Namun untuk pembelajaran yang semangat di sekolah dan tidak termasuk juga penting agar mereka tidak ketinggalan materi pembelajaran. Bapak mau tanya, apakah tidur di dalam kelas sesuai dengan peraturan kita? Apakah Anda bersedia memperbaiki kesalahan tadi? Akan meyakinkan. Jadi tidak melakukan itu lebih baik, tapi apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi? Mereka memberi waktu sebaik-baiknya berbalik ke awal agar bisa bangun dengan awal dan akan melakukan yang beristirahat dengan baik. Baik, nah, untuk menjaga ketinggalan pembelajaran apa yang dilakukan? Menurut orang beragama yang apa yang kita belajar kemarin. Baik, kapan kita akan melaksanakannya? Dimulai hari ini dan seterusnya. Baik, Moni sudah berusaha lebih baik. Mudah-mudahan kamu bisa memanfaatkan waktu. Saya akan melakukan jadwal dengan baik agar saya tidak mengantuk di kelas lagi. Terima kasih. Ya. Oke, itu saja. Ya, itu sesudah diberikan itu siswa juga bisa berkomentar. Jadi apa yang sudah dilakukan kesalahan tadi dia mau evaluasi diri juga. Ya, oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misal terjadi kesalahan. Saya minta maaf karena saya adalah manusia biasa, tidak luput dari dosa dan hilang dan salah. Oke, saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini. Kalau boleh saya merangkum sedikit ya tentang budaya positif. Jadi budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi untuk menciptakan budaya positif itu tidak bisa langsung terjadi, perlu ada upaya, perlu ada kolaborasi serta komitmen untuk selalu konsisten menjalankannya. Upaya yang bisa kita lakukan diantaranya, yang pertama pembelajaran yang harus berpihak kepada murid. Kemudian kita juga sebagai guru harus mengetahui teori tentang kontrol, di mana kita tidak bisa mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru hanya bisa menuntut dan mengarahkan mereka. Dan dalam menyelesaikan permasalahan pada siswa, kita sebagai guru juga harus mengambil posisi sebagai manajer dan harus menerapkan segitiga restitusi. Dan guru juga perlu membuat kesepakatan kelas. Dan semoga setelah mendapatkan materi pada hari ini kita bisa mengubah mindset kita sebagai guru agar bisa menerapkan budaya positif. Akhirnya tadi apa yang disampaikan oleh pemateri, pada akhirnya katanya guru terbaik bukanlah guru yang berpendidikan tinggi,
bukan pula guru yang sudah lulus CGP, bukan pula guru yang sudah PNS ataupun dia masih hot, bukan pula guru yang mempunyai sawit yang banyak, ya, tetapi guru terbaik adalah guru yang kehadirannya selalu ditunggu di dalam kelas, ya. Oke, kita ke acara yang berikutnya, itu kita ke sesi ruang tanya jawab, ya. Mungkin kita batasi mungkin 1 pertanyaan saja. Oke. Silakan kepada Bapak Ibu Dewan Guru untuk memberikan mungkin pertanyaan boleh, ya, saran kritik pun juga boleh. Oke. Silakan kepada ibu-ibu ladies first, mungkin di belakang. Oke, Bu Katarina, ya. Silakan Bu Katarina. Oh, Pamsius, silakan. Pamsius. Cukup ya? Ya. Oke, kalau kita ya. Oh, ada ini. Kalau boleh maju ke depan, Bu, biar masuk ke kamera, Bu. Oke. Terima kasih atas waktu yang kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya, ya tentu dengan Pak. Setelah di sini ada penjelasan berkaitan dengan peraturan kelas atau keyakinan kelas, ya. Jadi kalau dengan keyakinan kelas ini kan kita yakin siswa tersebut tidak akan mengulang kembali, ya, masalah yang, ya, dia lakukan. Tentu kita membuat peraturan kelas. Jadi dengan peraturan kelas ini apakah siswa tidak akan mengulang kembali? Apakah Pak Joko yakin? Kita penjelasan, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya Bu Penny sangat luar biasa. Pertanyaan dari Bu Penny, kalau bisa saya merangkum tadi tentang keyakinan kelas, ya. Jadi apakah keyakinan kelas itu yang telah kita buat dan telah kita yakini bersama-sama, itu siswa katanya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Oke, kepada pemateri kami persilahkan. Terima kasih Ibu Penny sudah memberikan pertanyaan. Jadi tentang keyakinan kelas, di sini kita berupaya membuat keyakinan kelas supaya aturan itu bisa diikuti oleh siswanya. Dia buat sendiri. Kalau dia udah buat sendiri melanggar, berarti dalam tanda kutip berarti siswanya memang bermasalah. Itu butuh tindak lanjut dari BK. Kenapa dia melanggar peraturan kelasnya? Tapi yang bisa saya ngerti, kita tidak akan bisa mengontrol perilaku siswa tersebut. Bisa berubah dan tidak bisa berubah. Tapi sebagai guru kita berupaya supaya siswa itu berperilaku baik. Kita berupaya, ya, sudah berupaya tapi masih seperti itu, ya mungkin penanganannya beda lagi. Udah dilakukan segi 3 restitusi masih belum bisa lagi, mungkin lebih lanjut lagi harus dibimbing lagi. Kita membuat aturannya, kalau misalnya dia tidak bisa berubah dan belum timbul dari di dalam dirinya untuk berubah, itu tidak akan bisa. Hanya faktor dorongan dari guru, ya, untuk siswa itu berubah, atau dari guru-guru yang
yang ada, yang faktor dari eksternal dari luar menyuruhnya untuk berubah dari perbuatan yang salah itu, tapi belum bisa berubah. Berubah pun hanya pada saat itu juga, ketika nanti di luar dia melakukan hal seperti ini lagi, untuk menimbulkan budaya untuk menimbulkan perilaku yang berasal dari dalam dirinya untuk berubah, itu sangat sulit. Kalau misalnya sudah ada di dalam dirinya, maka akan terciptalah budaya positif. Kalau udah ada muncul di dalam dirinya, internalnya di dalam dirinya, dia akan muncul budaya positif. Dia akan mau berbagi, dia akan berkolaborasi dan segala macamnya. Kalau udah muncul budaya positif, saya yakin profil pelajar Pancasila akan terwujud. Mungkin itu jawaban saya, Ibu Penny. Mungkin jelas, saya kembalikan ke mungkin jelas Ibu? Sudah jelas Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin masih ada lagi yang masih mengganjal dalam pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif. Pak Amsius, mungkin Bu Rita dan yang lain-lain. Cukup ya? Oke, kalau cukup, kalau tadi saya buka dengan pantun, saya juga akan menutupnya lagi dengan pantun ya. Semoga pantun saya ini menghibur Bapak Ibu. Oke. Pak Ajis temannya Pak Amsius. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga Pak Joko lulus CGP. No. Bapak Ibu, dengan berakhirnya pantun saya berarti juga berakhir juga pertemuan kita pada kesempatan ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru, terutama Bapak Amsius ya, jauh-jauh datang dari Lekombong untuk ikut kegiatan ini. Terima kasih Pak. Oke, terakhir kita doa penutup kepada siapa lagi? Pak Ajis ya, Pak Ajis untuk menutup kita di dalam doa sekaligus doa makan Pak Ajis ya. Silakan Pak Ajis. Silakan Pak Ajis. Mau pakai mic juga boleh Pak Ajis ya. Nanti setelah doa penutup kita sesi dokumentasi ya. Oke, silakan Pak Ajis. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk atas berakhirnya diseminasi yang dinarasumberkan oleh Pak Joko. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Dan untuk penutupnya, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, kita Bapak buka dulu. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini ketemu lagi dengan Bapak nih. Masih kenal dengan Bapak kan? Masih. Ya. Jadi hari ini pertama pembelajaran kita buat
Ada yang bisa menjawab? Peraturan kelas sama keyakinan kelas? Ada? Ya, oke, kalau misalnya tidak ada, Bapak jelaskan. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh kelas sendiri, baik individu maupun bersama-sama, membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas. Tapi kalau misal peraturan itu dibuat oleh siapa? Oleh sekolah, yang harus ditaati oleh seluruh siswa. Kalau keyakinan kelas harus ditaati oleh yang berada di kelas. Itu perbedaannya. Sudah disampaikan oleh kawan yang sebelah sana, sekarang di sebelah sini lagi. Ayo. Tidak boleh mencoret tembok karena dapat merusak penampilan fisik suatu properti atau bangunan. Walaupun seni jalan sah-sah saja di tempat tertentu, namun ketika dilakukan tanpa izin atau di tempat yang tidak sesuai, itu bisa merusak tembok dan bangunan. Oh iya, itu tentang keyakinan kelas, jangan mencoret-coret dinding. Ya, siapa lagi? Dua, Bapak cukupkan 5 atau 6 orang. Siapa lagi angkat tangan? Saya, Ya. Oh boleh, yang sana dulu atau sini dulu nih? Yang mana? Oh sana dulu ya. Oke, tadi udah buat tentang beberapa yang kamu ketahui tentang peraturan kelas kita. Jadi hari ini kita buat bersama-sama tentang keyakinan kelas yang pengen kita buat bersama-sama agar tercipta pembelajaran yang baik dan muncul budaya positif di sekolah. Kita buat dari kelas ini, baru kita tularkan dengan kelas-kelas lain. Kalau bisa seluruh sekolah ini. Oke, nanti akan Bapak bagikan kertas ini. Kamu tulis keyakinan apa yang pengen kamu tetapkan di kelas ini. Ya, siapkan pulpen, pulpen saja. Tulis. Sesudah kamu tulis, kamu langsung menempelnya. Tapi nanti tunggu perintah dari Bapak, takutnya nanti jadi tidak terlihat. Oke ya, bisa ya Pak ya? Ya, Bapak bagikan. Tolong bisa bagikan satu. Ya. Coba. Yang ini yang melekat berarti di sini ya. Ada yang kurang silakan. Masih ada yang kira-kira masih belum bisa dibuat? Ya silakan, dari sebelah sana boleh. Silakan yang kira-kira.
Oke, udah semua ya? Ya, terima kasih kita udah buat keyakinan kelas. Ini keyakinan yang kalian buat, kita akan pilih satu persatu kira-kira yang pas menjadi keyakinan kelas kita yang mana. Kalau misalnya terlalu banyak nanti susah. Jadi sedikit saja tapi bisa diterapkan di sekolah. Oke, kita baca yang pertama. Bapak tidak tahu punya siapa. Yang penting baca aja. Jadi jangan lu takut disebutkan namanya karena di sini nggak ada namanya. Sengaja Bapak sebutkan namanya. Jangan mencuri barang atau benda yang bukan milik kita di kelas. Bisa nggak dijadikan peraturan kelas? Bisa. Ya. Sama seperti tadi ya. Jangan saling membuli sama. Dilarang merokok. Boleh. Kalimat larangan nih, dilarang merokok. Jangan merokok. Coba panggil saja nanti kita perbaiki. Jangan merokok. Buanglah sampah pada tempatnya. Boleh. Jangan memilih teman. Boleh. Bisa dikaitkan kelas. Oke, lanjut lagi. Jangan membuang sampah sembarangan sudah. Jangan menyontek sudah. Jangan mengobrol saat jam pelajaran sudah. Jangan membuli sudah. Dilarang bermain HP di saat pembelajaran. Boleh ya? Boleh ya. Di saat pembelajaran di luar terserah kalian. Oke, keyakinan kita udah dibentuk. Ini yang kita ambil sesuai dengan kesepakatan kita dan ini keseluruhannya tadi. Ini nanti kita buat jadikan satu menjadikan suatu keyakinan kelas yang kita harus taati bersama-sama supaya terjadi apa? Budaya positif di sekolah. Terima kasih. Kita hari ini sudah selesai membuat keyakinan kelas. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi.